Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya di Breaking News. Saat ini, kasus penculikan bayi pelangi telah menemukan titik terang. Bayi pelangi berhasil diselamatkan. Berita penculikan anak Yoga toh? Aduh Mbak Yu, udah berapa kali sih Indah bilang itu bukan anaknya Yoga, itu anaknya Irfan. Saat ini, pihak kepolisian sedang mengusut kasus penculikan tersebut. Demikian Breaking News, saya Nadia, terima kasih. Sial! Gara-gara penculikan itu, aku jadi buronan polisi. Kok beritanya bisa langsung nyebar gini sih? Apalagi penculiknya lagi diusut. Celaka. Kalau sampai Hendra ditangkap, lalu dia buka mulut, kalau aku dibalik semua penculikan ini, bisa gawat. Semua usaha aku selama ini untuk dapetin harta Yoga bisa sia-sia. Enggak. Aku gak mau masuk penjara. Aku harus jauh-jauh dari sini, secepat mungkin. Tapi aku butuh duit. Aduh, gimana nih? Mira, dia harus bertanggung jawab. Hendra, pasti dia mau ngabarin berita ini. Pakai di reject lagi. Kurang ajar ya. Kok teleponmu gak diangkat? Kenapa? Duh udahlah itu kan urusan dia. Biasa Mbak Yu, dari sales kartu kredit, males saya ngangkatnya. Ini orang gak tahu diri banget sih. Udah di reject, masih aja nelfon. Aduh, Hendra lagi ngapain sih dia telepon-telepon? Halo, ngapain sih kamu telepon saya? Halo. Tante Mira sudah nonton TV? Sudah lihat berita yang penculik itu? Tante Mira, berita itu sudah bersebar kemana-mana. Aku gak mau masuk penjara. Aku harus pergi dari sini. Dan aku butuh duit. Uang? Kamu jangan pernah mimpi ya saya kasih kamu uang. Kerjaan kamu tuh udah gagal. Gara-gara kamu rencana saya jadi berantakan. Udah, kamu jangan pernah minta saya uang lagi. Saya nggak sudi kasih kamu uang. Matiin. Oke, kalian gak mau tanggung jawab macem-macem sama gue? Hah? Gue gak akan biarin kalian. Lihat aja. Aisyah? Aisyah, kamu kenapa nangis? Aisyah, Irfan gimana? Mas Irfan udah siuman. Lah bagus dong. Tapi Kok malah nangis? Mas Irfan histeris melihat kondisi kakinya sekarang, Mas. Dia marah banget sama aku. Ini semua salah aku. Harusnya aku di posisinya Irfan. Aku yang gagal nyelamatin anakku sendiri. Enggak, Mas. Aku yang salah karena udah menandatangani surat itu. Kenapa aku harus setuju? Aku gak bisa seperti ini. Kenapa aku gak mikirin perasaannya Mas Irfan? Tapi kan kamu ngelakuin itu demi keselamatannya Irfan. Ya Allah. Kenapa semua ini harus terjadi kepada orang yang sebaik Mas Irfan? Aisyah, itu bukan salah kamu ya. Kenapa semua ini harus terjadi pada dia, ya Allah? Apa salah dia? Mas Irfan mengalami cobaan seberat ini karena hamba.
Ya Allah, Mas, maafin aku, Mas. Aku benar-benar gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku gak tahu caranya gimana bikin Mas Irfan terhibur. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Sekarang aku udah gak punya hak untuk menyentuh Aisyah. Bahkan untuk sekedar meluknya. Atau nenangin dia. Aisyah, kamu harus tenang ya. Dengan kamu tenang, mudah-mudahan Irfan bisa lebih terima semuanya. Dan bisa kasih dia kekuatan untuk bangkit lagi. Dokter, gimana kondisi suami saya, dokter? Pak Irfan sangat terpukul dengan kondisinya, Bu. Tetapi sekarang Pak Irfan sudah tenang. Ya, Terima kasih, dokter. sama-sama. Ya Allah, kenapa harus jadi seperti ini? Kenapa aku harus kehilangan kaki aku, ya Allah, kenapa? Gimana aku bisa menafkahi keluarga aku? Gimana aku bisa menjaga Aisyah, ya Allah? Kalian barengan? Mas, tadi kita ketemu di depan. Alhamdulillah ya, sekarang kamu udah baikan. Iya, Van. Ya, semangat ya. Gue tau ini nggak gampang. Cuman gue tau lu juga bukan orang yang lemah. Lu pasti kuat. Oh ya, kalau butuh pertolongan apapun, kabarin gue ya. Pertolongan? Jadi maksud lu gak gue butuh pertolongan dari lu? Hah? Iya. Enggak, Van. Bukan kayak begitu. Maksud gue, lu kan udah bantu Pelangi. Lu yang nolongin Pelangi dan itu anak aku. Dan aku mau bertanggung jawab. Apapun yang lu butuhkan, biaya, apapun, gue pasti akan bantu. Gua cuman cacat, gak? Gua belum mati. Mas, aku mohon kamu jangan seperti itu. Mas Yoga nggak bermaksud seperti itu, Mas. Kamu belain dia, Aisyah. Kamu nggak dengar dia ngomong apa tadi? Hah? Van, gue nggak ada maksud seperti itu. Gue nggak ada maksud untuk hina lu. Gue tahu gak? Sampai kapanpun gue nggak akan bisa nyanyiin lu. Lu sempurna, lihat. Gue buntu. Gue nggak mau hidup dari belas kasihan orang lain. Lu ingat itu? Van, sorry. Apapun yang gue omongin tadi, gue sama sekali nggak ada maksud untuk nyakitin atau nyinggung perasaan lo. Gue cuma mau nolong, gue cuma mau bantu apapun untuk
Aisyah, untuk lu, untuk Pelangi, apapun gue cuma mau bantu. Udah gitu aja. Gue emang kehilangan kaki gue, Gak. Tapi gue masih bisa mencari nafkah. Gue masih bisa mencari nafkah dengan kaki seperti ini. Gue gak butuh bantuan lo. Kamu masih mau kan menjadi istri dari suami yang cacat? Mas, kamu kenapa tanya seperti itu sama aku? Aku mana mungkin meninggalkan kamu dalam posisi seperti ini. Van, lu tolong jangan salah sangka dulu. Gue tahu pemulihan tuh butuh waktu. Selain butuh waktu, dia butuh biaya yang banyak. Belum lagi Aisyah. Belum lagi di tengah keluarga kalian tuh ada Pelangi. Aku nggak mau kalian tuh kekurangan. Udah gitu aja, gue cuma mau bantu. Gua belum mati, Gak. Gua gak butuh bantuan lo. Pergi lo. Pergi. Pergi. Mas Irfan, aku mohon jangan seperti itu, Mas. Mas, mendingan kamu pergi aja, Mas. Kenapa maksud baik aku malah dianggap penghinaan sama Irfan? Padahal aku sama sekali nggak ada niat untuk menghina dia. Dia udah berjasa banget buat hidup Pelangi. Darah daging aku. Kenapa kau mesti bawa dia ke sini, Aisyah? Kenapa? Mas Yoga nggak menghina kamu, dia cuma prihatin sama keadaan kamu. Kamu jangan marah terus seperti ini dong. Kamu bilang apa, Aisyah? Gak ngehina aku. Yang dia bilang semua itu ngehina aku, Aisyah. Hah? Merendahin harga diri aku. Aku emang cacat tapi aku masih punya harga diri. Aku gak butuh bantuan dari dia. Enggak. Mas, kamu jahat, Mas, kalau berpikiran seperti itu tentang aku. Aku sama sekali gak berpikiran seperti itu, Mas. Aku gak menginginkan lelaki lain, aku juga mana mungkin ninggalin kamu. Kamu lihat keadaan aku sekarang? Lihat kan? Kamu nyesal sekarang nikah sama aku? Iya. Punya suami yang cacat kayak gini. Kau mau punya suami kayak dia lagi? Iya. Kayak Yoga sempurna seperti itu? Iya kan? Mas Irfan, aku mohon kamu jangan bicara seperti itu. Kata-kata kamu sangat menyakiti hati aku, Mas. Gak akan ada yang berubah dari pernikahan kita, Mas. Aku akan setia dengan kamu apapun kondisinya. Gak akan ada yang berubah, Mas. Aku gak akan pernah berubah. Aku tahu, Aisyah. Kamu menikah dengan aku karena terpaksa, kan? Karena menuruti keinginan ibu kamu. Aku bukan pilihan kamu dari pertama, bukan. Tapi Yoga. Kamu masih cinta sama dia, kan? Kalau Allah mengambil kaki kamu sekarang, kamu anggaplah kaki aku juga adalah kakimu, Mas. Karena aku adalah istri kamu. Suami istri itu harus saling melengkapi. Aku berjanji sama kamu, Mas, gak akan ada yang berubah. Kamu beruntung dapat istri sebaik Aisyah, Van.
Dan aku adalah orang yang paling gak beruntung. Karena aku udah menyia-nyiakan dia. Tapi gimana cara masuk ya? Tanpa ketahuan si security itu. Mobil ini kan pasti ada alarm. Kenapa alarmnya bisa bunyi ya? Wah, pasti ada sesuatu. Mina, kowe iki piye to? Iki daun-daun sing kering ki mbok dipotongi, dicek tiap hari, disiram nek pagi. Oh, gawe taman kok koyo ngene to. Ben adem, ayem. Ngerti ora? Hah? Kok dikandani meneng wae kowe? Hah? Nyun sewu Nyonya Ndoro. Nggih, Mina ngerti Nyonya Ndoro. Ya wis iki akeh kowe. Oh. Apik kaya ngono. Yo. Wes potongi. Nina, ada orang lewat Nina. Ndoro, itu ada orang tadi saya betul. Ora ono wong. Nyonya Ndoro, nyun sewu, Mina lihat di sini nih tadi barusan kelihatan. Ora ono ndi wonge. Hah? Kowe iki kebanyakan kerja nang omah. Dadine halusinasi, pikiranmu aneh-aneh. Nyun sewu Nyonya Ndoro. Mina beneran lihat di sini ada orang Nyonya Ndoro masuk ke dalam sono gitu loh. Endi? Wis ah, tak minum sek. Wis kerja. Hampir aja. Untung gak ketahuan sama si ibu-ibu itu. Tuh kan, Mah. Sasha udah bilang dari kemarin. Perasaan aku tuh gak enak. Aku gak percaya sama si Hendra. Bener kan? Sekarang dia gak bisa ngerjain tugasnya dengan benar. Berantakan semuanya. Kacau semua gara-gara dia. Syah, terus Mama mesti kayak gimana lagi, Syah? Mama ini udah pusing, udah stres. Mama gak pernah ngebayangin kalau bakalan kayak begini jadinya. Kamu ini udah tahu mamanya stres, pusing, masih aja disalahin. Lebih baik kamu kasih Mama ide deh. Loh, kan emang salah Mama. Kalau Mama nggak ngambil keputusan buru-buru untuk kerja sama Hendra, semuanya nggak akan kayak gini, Mah. Udah aja, diam kamu. Mendingan kamu diam deh. Kamu ngerti nggak sih? Mama ini lagi stres. Mama nggak pernah ngebayangin kalau rencana Mama bakal berantakan kayak begini. Apalagi Mama harus kehilangan duit 100 miliar. Kamu malah tambah Mama bikin kesal aja. Terus kita gimana sekarang, Syah? Kita harus lakukan apa, Syah? Coba, Syah. Coba kasih ide Mama aja. Ayo kumpul semua. Nek ora kumpul, tak jemput ke kamar kalian loh. Ayo kumpul sekarang. Ayo. Tuh Nasir mau apa lagi sih? Mending kita samperin aja. Daripada nanti dia datang ke sini, bikin Mama bisa tambah pusing. Ayo. Ayo. Iki kok nggak kumpul juga? Cepat tante nih ya. Ayo. Mbak Yu, apa sih? Berisik banget, memang ini asrama. Mau ada apa sih Mbak Yu? Alasanku manggil kalian itu supaya kita makan bersama, kumpul bersama di meja ini. Tahu nih Bude, Sasha kan kupingnya sakit denger ribut-ribut kayak gitu.
rumah ini saya perhatikan makin hari makin aneh ya. Nek kowe ora mangan iso urip, iso? Hah? Lah, semboyan mangan ora mangan sing penting kumpul itu salah. Diralat, harusnya kumpul sambil mangan ngono. Ngerti? Mbak Yu, kita semua udah besar, udah dewasa. Makan nggak perlu kayak dipanggil-panggil beginilah. Kita bisa makan sendiri, Mbak Yu. Gitu. Kayak anak-anak di panti aja, makan siang ada jamnya. Wes. Pokoknya mulai sekarang semua harus disiplin, ngerti? Nek mangan bareng-bareng di meja makan, ya. Kok angel mentok disuruh mangan koyo bajak sawah. Ayo mangan, ayo. Yang jauh nyanyi Doro. Iya, wes. Nek ngene apik toh, makan bersama seperti keluarga yang lain. Apik. Apalagi kita hampir aja kehilangan anak yoga ya toh. Mbak Yu, selera makan Indah jadi hilang. Karena Mbak Yu selalu aja ngebahas masalah itu. Ya, Indah udah bilang, itu bukan anaknya Yoga Mbak Yu, bukan. Anaknya Irfan. Duduk. Lihat kuwi, nasimu nangis nek ora dipangan. Ngerti ora kowe? Oh, wis tak kandhani toh. Mangan ora mangan kumpul, apalagi keluarga kita itu keakehan panganan, ngerti ora kowe? Hah? Sing rukun. Wis mangan. Sasha, ingat yo, ritual kowe minum jamu 3 kali sehari. Ben cepet hamil, kandunganmu jos gandos, ngerti ora? Sesok tak bikin ke toge karo tumis pare. Ben subur ya. Ngerti? Mina. Nggih nyanyi Doro. Jamune endi? Niki. Kei Sasha. Nggih. Ini non Sasa. Ayo diminum cepet. Habis ke ya. Ayo diminum cepet. Iya. Habis ke. Habisin, ayo. Ben cepet. Kalian mikir aku tuh orang bodoh? Hah? Bisa dibuang begitu aja? Kalian akan menyesal dan bayar banyak atas kebuatan kepada aku. Aduh, Ma, sampai kapan sih Sasha harus minum ramuan gak karuan itu? Coba kita dapetin uang 100 miliar itu, Ma. Nasib kita gak akan kayak gini. Ini semua salahnya si Hendra tuh. Oh, itu semua salah cuma aku aja, hah? Kok bisa ada di sini sih? Ya, lu mikir apa? Gua bodoh. Gua pintar cara-cara gini, tahu? Hah? Kalau kamu pintar, rencana saya gak bakalan gagal. Ngaku-ngaku pintar, kamu tuh bodoh. Bobel ya? Apa-apaan ini? Lepasin. Diam! Gua mau apain sama mama kamu, itu urusan aku, bukan kamu. Gara-gara ide pintar dia, gua jadi buruan polisi, tahu? Hah? Pasti. Terus kalian mau enak aja, hah? Mau cuci tangan atas semua perbuatan ini, hah? Jeng Mira. Hah? Gua kasih tahu dia aja. Hendra, Sasa. Jeng Mira. Ada apa teriak-teriak, Jeng? Sasa Hendra. Mama, ini gimana, Ma? Aduh, Sa gimana, Sa? Dia pingsan, Sa. Jeng, kenapa, Jeng? Jeng Mira. Aduh, berat banget, Ma. Iya, ini anak emang ya bikin susah aja, usain. Aduh, Syah, berat banget, Syah.
Maya. Mama pura-pura ngecas handphone dulu. Sasa, loh, ada apa ya, Ma? Kok malah nanya? Justru Mama mau tanya, ada apa? Ada suara ya seperti ada apa sih? Oh, enggak ada apa-apa kok, Ma. Masa nggak ada apa-apa? Mama dengar seperti ada suara laki-laki. Enggak ada apa-apa, Ma. Mama mau lihat, awas minggir. Enggak, tapi nggak ada apa-apa. Mama mau lihat, enggak, Mama dengar sekali ada suara di dalam. Enggak, awas, enggak ada apa-apa. Awas. Hah? Jeng Indah? Jeng Mira, Ada apa ya, Jeng? ngapain di situ? Hah, ngapain? Jeng, tadi saya dengar di kamar ini berisik-berisik, ribut-ribut begitu. Ada apa sih? Suara laki-laki lagi. Ada siapa sebenarnya? Oh, maaf ya, Jeng. Kalau berisik. Saya tadi sama Sasha lagi nonton sinetron, Jeng, di YouTube. Sekarang handphone saya lowbat. Ini saya lagi ngecas, Jeng. Maaf ya, Jeng. Sekali lagi saya minta maaf ya. Suaranya kekencangan ya, Jeng. Nonton YouTube toh. Bagus ya? Lihat dong. Aduh, Jeng, ini handphonenya masih mati. Lowbat, baru aja saya cas. Gini aja, Jeng. Kalau mau nonton di ruang tengah aja kan ada wifi, ya? Bener juga. Udah, Jeng duluan aja. Sebentar lagi saya nyusul. Iya. Sekarang kita mau ngeluarin si Hendra dari sini tanpa ketahuan sama mereka gimana, Ma? Tenang, Syah. Tenang. Mama punya ide, Syah. Semoga Mas Irfan udah lebih tenang sekarang. Aisyah, Bapak, gimana Irfan? Gimana kondisinya? Gimana dia? Bapak baru bisa datang karena cuaca sangat buruk sekali dan penerbangan banyak yang di-cancel. Mana Irfan? mari Pak, saya anterin. Irfan? Astagfirullahaladzim. Irfan. Kenapa kamu lakukan ini, Irfan? Kenapa kamu sebodoh ini? Pelangi itu bahkan bukan anak kamu. Kenapa kamu belain bertaruh nyawa untuk menyelamatkan dia? Aku menganggap Pelangi itu anak aku sendiri, Pak. Tapi lihat, sekarang kondisi kamu lihat. Kamu jadi begini. Kamu jadi cacat, Irfan. Mau jadi apa kamu sekarang? Mau jadi apa? Kalau Papa datang ke sini hanya untuk marahin aku saja, lebih baik Papa pergi. Tapi, Pan. Pak, pulanglah, Pak. Mas, kamu tenangin diri kamu ya, Mas. Biar aku yang bicara sama papa kamu di luar. Kamu akan cacat, Irfan, selamanya dan di kursi roda selamanya. Pak, maafin aku, Pak. Ini semua gara-gara aku. Ayah! Cukup! Ini semua gara-gara kamu. Kamu tahu kan, Irfan itu kebanggaan di keluarga saya. Anak laki-laki satu-satunya. Tapi sekarang apa? Irfan cacat dan sekarang di kursi roda hidupnya. Gimana dia bisa menjalankan hidupnya? Aisyah. Hancur, Irfan. Pak, saya benar-benar minta maaf, Pak. Aisyah, saya benar-benar kecewa sama kamu. Kenapa saya menyetujui pernikahan kamu? Padahal Irfan itu banyak gadis-gadis yang suka sama dia. Kenapa saya menyetujui nikah sama janda beranak satu? Dan anak kamu yang menghancurkan Irfan. Ini bukan salah Aisyah.
Ini sama sekali bukan salah dia. Aku seharusnya nggak marah sama dia. Aku harus melindungi Aisyah. Aku harus buktikan. Saya sangat kecewa sama kamu, Aisyah. Apa yang telah kamu lakukan sama anak saya? Pak. Nah, sudahlah, jangan marahi Aisyah. Ini bukan salah dia. Mas, kenapa kamu bangkit dari tempat tidur, Mas? Kamu kan belum sembuh. Aisyah, lihat. Lihat Irfan. Ini adalah salah satu bukti kalau Irfan itu mau melakukan apa saja untuk kamu, Aisyah. Bahkan dia keluar dari tempat tidurnya karena dia nggak tega diomelin terus sama saya. Pak, tolong berhenti memarahi Aisyah. Ini bukan salah dia. Aku jadi seperti ini karena menolong Pelangi. Aku terima, Pak. Aku terima. Gak apa-apa kok. Otak kamu itu udah dicuci dengan buta cinta. Ya, kamu begini. Kamu cacat, Man. Apa yang kamu bisa lakukan? Percuma Bapak khawatir sama kamu. Bapak kecewa sama kamu. Van, maafin aku ya, Van. Gara-gara aku, hubungan kamu sama bapak kamu jadi seperti ini. Padahal kondisi kamu sekarang. Papa aku hanya gak bisa terima kenyataan kalau aku menjadi seperti ini sekarang. Udah, kamu biarin aja. Nanti Papa juga tenang sendiri. Maafin aku ya. Maafin aku telah marah sama kamu. Gak seharusnya aku marah sama kamu. Oh ya, Pelangi mana? Aku kangen sama dia. Bawa dia ke sini dong. Iya, Mas. Pelangi juga pasti ingin ketemu dengan pahlawannya. Aku akan bawa Pelangi ke sini. Ya. Bawa dia ke sini ya. Aduh. Nyusahin aja. Berat banget, Syah. Udah, Syah. Syah, kamu ngambil mobil dulu deh, mendingan. Cepetan, Syah. Iya, Ma. Cepetan ya, Syah. Jeng Mira, kok ngangkat karpet berat begini toh? Aduh, si nenek sihir ini lagi. Ganggu banget sih. Tak panggilin Mina ya. Nggak usah, nggak usah, Biar Mbak dibantuin. Nggak usah, Mbak Yu. Ini karpet di kamar saya ini kotor. Saya kan kebetulan mau keluar sama Syasha. Saya mau bawa ke laundry langganan saya deket sini kok. Gak usah ngerepotin lah. Nggak apa-apa kalau gitu saya ikut bantu. Oh, nggak usah, Bu. Kasihan, emang seberat apa toh? Berat tuh. Bude, itu dicariin sama Mama Indah di dalam. Oh ya, iya. Oh, bisa masuk saja sebentar. Tuh mobilnya mah. Untung aku cuma datang. Coba kalau nggak. Angkat aja, Ma. Angkat. Ayo. Aduh, jangan tinggi-tinggi, berat banget, Ma. Aduh. Ini orang nyusahin aja.
Aduh, berat banget, mah. Gak tahu nih, Mama. Aduh. Awas pelan-pelan. Tunggu. Tutup dulu, Sya. Aduh, mah. Sini, mah. Terus, Sya. Berat banget, mah. Mah, Hendranya diem aja deh tadi ya, mah. Kalau dia meninggal gimana? Kamu cek deh, Sya. Dicek. Mah, mukanya Hendra pucet banget, mah. Aduh, mah dia nggak nafas. Jangan-jangan dia meninggal lagi, mah. Alah, biarin aja dia meninggal. Toh dia juga jadi penghalang buat kita. Biarin aja dia mampus kalian. Aduh, terus sekarang gimana, mah? Kamu cek lagi. Tunggu. Kita harus menghilangkan jejak kita. Jangan sampai jejak kita ketahuan, ya? Iya, mah. Tunggu sebentar. Cepetan. Udah, mah. Mah. Tunggu satu lagi. Nih, pegang dulu, pegang. Ya ampun, mah. Kalau dia benar-benar mati gimana, mah? Biarin aja dia pergi. Biar dia nggak jadi penghalang buat kita. Aduh. Mah, terus karpetnya gimana? Ya kita bawa pulang dong, sayang. Kalau kita tinggalin di sini, jadi bahan bukti kita dong. Ayo, kita lipat, kita bawa pulang lagi. Ayo, kita lipat. Aduh. Au. Kenapa tangan nggak bisa bergerak nih? Aduh. Kayaknya mimisan lagi nih. Kenapa sih aku nih? Aduh. Tolong! Astagfirullahaladzim, Indah, kamu kenapa toh? Mbak Yu, tolong Indah, Mbak Yu. Indah mau ngambil tisu. Hidung Indah kayaknya mimisan, tangan nggak bisa bergerak, Mbak Yu. Ya Allah, Indah, pokoknya kamu harus diperiksa. Biar kita tahu apa yang terjadi sebenarnya sama kamu. Ya, kita ke dokter ya. Nggak usah, Mbak Yu, nggak usah. Indah nggak mau, nggak apa-apa kok. Cuman tolong bantuin aja ambil tisu nih. Ini mimisan nih, tolong Mbak Yu. Nggak usah Mbak Yu, nggak usah ke dokter. Indah yakin Mbak Yu, ini semua gara-gara Aisyah. Aisyah pasti udah guna-gunain Indah. Dia gagal mendapatkan uang 100 miliar. Pasti Aisyah ini Mbak Yu. Tolong tisunya Mbak Yu. Pokoknya kamu harus dibawa ke rumah sakit. Tak bawa kamu. Mina, ayo bantu. Mina. Mbak Yu, nggak usah Mbak Yu, nggak usah. Alhamdulillah Bu, kondisi Mas Irfan sekarang sudah mulai membaik. Mas Irfan juga sudah bisa mengontrol emosinya Bu. Dan dia bilang, dia pengen banget ketemu sama Pelangi. Dia kangen sama Pelangi katanya Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan Irfan bisa ceria lagi seperti dulu ya. Dengan ataupun tanpa kaki.
Irfan tetap seperti Irfan yang dulu. Irfan yang selalu perhatian dan sayang sama kalian. Iya Bu, seumur hidup aku gak akan pernah lupa jasanya Mas Irfan. Jagalah rumah tanggamu, Nak. Cintailah dia tanpa memandang fisiknya. Iya Bu, aku janji. Ya udah, kalau gitu kita siap-siap ke rumah sakit ya. Bu, gak usah Bu. Sebaiknya aku aja yang kesana ya. Ibu tunggu dulu sampai Mas Irfan tenang dulu Bu. Gak apa-apa kan Bu? Soalnya Mas Irfan juga kayaknya belum bisa menerima keadaan yang sekarang. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Salam buat Irfan dari ibu ya. Ya udah Bu, Aisyah pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya aku malah hujan sih. Astagfirullahaladzim. Ya, kenapa malah hujan? Kasian Pelangi kalau kehujanan. Sabar ya Nak ya. Kita berteduh dulu ya Nak ya, biar kamu gak kehujanan ya. Itu kan Aisyah sama Pelangi. Aisyah? Aisyah, kamu mau kemana Aisyah? Kami berdua mau ke rumah sakit Mas. Kita lagi nunggu taksi. Nunggu taksi? Ayolah, aku aja yang ngantar. Ayo. Nggak usah. Kita nunggu taksi aja. Aisyah, kamu gak kasihan apa sama Pelangi? Tuh dia sampai basah gitu loh. Ayolah Aisyah. Yuk. Anak papa. Kamu udah gede banget. Kau pasti minumnya banyak ya. Pinter. Oh ya, apa ada sesuatu buat kamu? Nih, ada boneka buat Pelangi. Tadinya aku mau kasih, cuman gak enak. Ya, takutnya ada salah paham lagi, jadi aku nggak jadi kasih deh. Tapi nggak apa ya, aku kasih sekarang ya. Ya buat Pelangi tidur, nemenin dia tidur. Kalau dia takut dia bisa pelukan atau ya seolah-olah aku lagi meluk dia. Boleh? Mas, awas Mas! Kamu nyaman aja lagi di sini. Dia pasti nyaman ya, dekat sama papa dan mamanya ya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak boleh berdekatan dengan Mas Yoga. Hujannya udah reda Mas, aku turun di sini aja. Aisyah. Aisyah. Ini kan udah deket rumah sakit. Aku anterin kamu aja ya. Nggak usah Mas, aku nggak mau jadi fitnah. Aku nggak bisa lagi deket-deket sama kamu. Aku nggak enak sama Mas Irfan, apalagi sekarang kondisinya Mas Irfan lagi. Aisyah.